Kita ke Bursa Saham Wall Street Amerika Serikat pemirsa yang ditutup ke zona merah pada perdagangan di akhir pekan lalu. Ya, para investor di Wall Street mencermati data inflasi Amerika Serikat yang sejalan dengan estimasi serta mempertimbangkan ketidakpastian politik Amerika Serikat setelah debat pertama pemilihan presiden antara Donald Trump dan petahana Joe Biden. Saham Nike tercatat melemah terburuk dalam satu hari perdagangan dalam 2 dekade terakhir. Tekanan pada saham Nike ini sering perkiraan kinerja yang suram dalam pendapatan fiskal 2025. Hal ini membebani sektor kebijakan konsumen yang lebih luas, dan saham Nike turun hampir 20% ke kisaran $75 Amerika per saham. Di sisi lain, data menunjukkan inflasi bulanan Amerika Serikat tidak berubah pada bulan Mei, sebuah perkembangan yang menggembirakan setelah kenaikan harga yang kuat pada awal tahun ini. Namun hal tersebut menimbulkan keraguan atas efektivitas kebijakan moneter The Fed. Laporan Departemen Perdagangan juga menunjukkan belanja konsumen meningkat sedikit pada bulan lalu, sehingga memicu optimisme bahwa Bank Sentral Amerika Serikat dapat merancang soft landing yang sangat diinginkan bagi perekonomian. Data LSEG FedWatch menunjukkan spekulasi terhadap penurunan suku bunga pada bulan September kembali naik menjadi 66%. Adapun debat pertama pada hari Kamis antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan saingannya dari Partai Republik Donald Trump juga dinilai membebani saham. Sejumlah pengamat menilai bukannya ketidakpastian berkurang setelah debat, namun malah meningkat. Sektor energi dalam indeks S&P 500 dan real estate merupakan sektor dengan kinerja terbaik, atau naik 0,42% dan 0,62%. Dari komoditas, harga minyak kembali mengalami kenaikan akibat kekhawatiran tentang gangguan pasokan minyak mentah global karena tekanan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa. Minyak mentah berjangka Brent untuk penyelesaian Agustus yang berakhir pada hari Jumat naik menjadi $86,41 Amerika per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat turun 0,24% menjadi $81,54 Amerika per barel. Dari dalam negeri, Bursa Efek Indonesia mengakhiri sesi perdagangan pekan lalu Jumat dengan mencatatkan lonjakan 1,37% ke level 7.063, jauh lebih tinggi dari sesi penutupan pekan sebelumnya di level 6.880. Investor asing membukukan arus masuk ekuitas sebesar Rp2,13 triliun di pasar reguler dalam sepekan terakhir. Adapun pekan ini pelaku pasar menantikan data inflasi Indonesia, Jerman, dan Eropa. Inflasi domestik diperkirakan cenderung meningkat terbatas. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Ya, cukup seru ya perdebatan antara Biden dan juga Trump. Banyak yang kemudian mengkritik bagaimana Biden mendebat Trump, kemudian juga sebaliknya gitu ya. Kita lihat nanti market dan juga publik dari Amerika Serikat memberikan respon terhadap hasil debat tersebut seperti apa. Kita ke informasi lainnya, Bursa Saham Wall Street ditutup merah pada perdagangan di akhir pekan lalu dan para investor di Wall Street mencermati data inflasi Amerika Serikat yang sejalan dengan estimasi serta mempertimbangkan ketidakpastian politik Amerika Serikat setelah debat pertama dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kita lihat data selengkapnya, indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,11% menjadi 39.122, indeks S&P 500 kehilangan 0,41% ke level 5.460 dan indeks Nasdaq Composite Index ini turun 0,7% ke level 17.732. Ya, ketidakpastian politik Prancis juga menggoyang pasar saham Eropa. Indeks acuan pasar saham Prancis CAC 40 pemirsa kehilangan 0,68% di 7.479. FTSE 100 Inggris turun 0,19%, 8.164 dan DAX Jerman naik 0,13% ke 18.234. Dari komoditas, misalnya minyak WTI menguat 0,23% di level $81,73 Amerika per barrel, nikel menguat 0,81% di level $17.242 Amerika per metrik ton, dan emas melemah 0,25% di level $2.334 Amerika per troy ounce. Kita ke valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Rupiah di 16.350 terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian rupiah terhadap euro di 17.507, terhadap pound sterling di 20.678, terhadap yen Jepang di kisaran 101,63.